mitokondria. Tetapi sebelum kita masuk ke struktur mitokondria, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu mitokondria. Mitokondria adalah suatu organel sel tunggal yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fungsi respirasi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai organel sel, mitokondria mempunyai sebuah struktur-struktur yang terbagi menjadi 5 bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membran bagian luar, tersusun atas fosfolipid bilayer yang bersifat semi-permeable dan mengandung protein purin. Pada bagian membran luar ini mengandung enzim-enzim yang berfungsi dalam membantu proses biosintesis pada jaringan tubuh makhluk hidup. Yang kedua, ada membran bagian dalam, di mana membran bagian dalam merupakan membran kompleks tetapi permeable dan terbentuk dari molekul-molekul kompleks, transport elektron, kompleks ATP sintesis, dan transport protein. Membran bagian dalam mempunyai fungsi yaitu untuk membantu pembuatan energi pada jaringan tubuh makhluk hidup. Yang ketiga ada krista. Krista merupakan suatu lipatan yang berada pada membran dan mitokondria. Fungsi krista yang pertama membantu perluasan struktur membran yang berada di dalam sel. Yang kedua, ketika molekul-molekul DNA mitokondria berkembang lebih banyak. Yang keempat, ruang antar membran. Ruang antar membran merupakan ruang yang terdapat di antara membran luar dan membran dalam, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya suatu reaksi-reaksi yang penting untuk sebuah sel. Yang kelima ada matriks, di mana matriks ini berisi molekul-molekul DNA, enzim-enzim, gas-gas yang terlarut, dan air. Adapun fungsi matriks yaitu menyimpan bagian-bagian yang penting seperti materi genetik atau DNA, ribosom, dan ion-ion penting lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen penyusun mitokondria dan struktur dari mitokondria tersebut. Yang pertama ada membran luar. Membran luar itu tersusun atas NADH sitokrom C oksida reduktase. Kemudian ada sitokrom B. Kemudian ada asil koenzim A sintesis. Kemudian ada monoamin oksida. Kemudian ada sinuserenin hidroksilase. Kemudian mitokondria itu memiliki membran dalam. Membran dalam itu tersusun atas sitoskrom B, C, C1, A dan A3. Kemudian susinat dehidrogenase, kemudian NADH dehidrogenase, kemudian ada piruvat oksidase, kemudian karnitin aksi transferase beta hidroksibutirat dan beta hidroksipropionat dehidrogenase dan enzim-enzim pensintesis ATP. Selanjutnya tersusun atas krista. Kemudian ada ruang antarmembran. Di dalam ruang antarmembran ini tersusun atas kreatit kinase dan adenilat kinase. Struktur yang terakhir adalah matriks mitokondria. Matriks mitokondria ini tersusun atas sitrat sintesis, aksonitase, isokrinate dehidrogenase, fumarase, malat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase, dan aspartat aminotransferase, piruvat dehidrogenase kompleks, enzim-enzim sintesis protein dan asam nukleat, dan yang terakhir itu enzim-enzim oksidasi asam lemak. Struktur dan komponen-komponen inilah yang membantu mitokondria dalam melakukan fungsinya, yaitu sebagai tempat berlangsungkan proses pembentukan ATP atau energi. Pada kesempatan kali ini,
saya akan menjelaskan materi tentang proses glikolisis dan juga dekarboksilasi oksidatif, di mana kedua proses ini merupakan 2 dari 4 tahapan respirasi sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses glikolisis. Proses glikolisis ini merupakan tahapan pertama dari respirasi sel. Glikolisis terjadi di sitoplasma, dan glikolisis ini merupakan proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Untuk mengubahnya dibutuhkan 2 molekul ATP yang diubah menjadi 2 ADP. Selain itu juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis ini sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 molekul ATP, maka yang tersisa adalah 2 molekul ATP. Jadi, pada proses glikolisis ini, hasil akhirnya berupa 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Proses glikolisis terdiri dari 10 tahapan. Nah, yang pertama terjadi fosforilisasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ya, di sini 1 gugus fosfat ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP membentuk ADP. Enzim yang terlibat dalam proses ini yaitu enzim heksokinase. Proses yang kedua yaitu proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, di sini hanya terjadi perubahan isomernya, dan enzim yang terlibat dalam proses ini yaitu fosfoglucosaisomerase. Lalu proses yang ketiga yaitu pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini terjadi penambahan 1 gugus fosfat lagi yang berasal dari ATP dan diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat pada tahapan ketiga ini yaitu fosfofruktokinase. Tahapan selanjutnya yaitu perubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama disebut dihidroksiaseton fosfat. Yang kedua disebut gliseraldehida 3-fosfat. Nah, tahapan ini terdiri dari tahapan keempat dan kelima yang melibatkan enzim aldolase, tetapi dihidroksiaseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, ini diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Di sini menggunakan enzim yang disebut triosafosfat isomerase. Sehingga hasil akhirnya yaitu 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Tahapan yang keenam yaitu proses pengubahan gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, di sini terjadi penambahan fosfat atau prosesnya disebut dengan fosforilisasi. Selain itu juga ia melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron. Ion hidrogen akan ditangkap oleh NAD sehingga membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang keenam ini disebut gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Masuk ke tahap yang ketujuh, yaitu proses pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3-fosfoglycerate.
bifosfogliserat. Nah, di sini 1,3 bifosfogliserat ini melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk dua molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahap yang ketujuh ini disebut fosfogliserokinase. Lalu masuk ke tahap yang ke-8, yaitu proses pengubahan 3 fosfogliserat ini menjadi 2 fosfogliserat. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang ke-8 ini yaitu fosfogliseromutase. Masuk ke tahap yang ke-9, yaitu proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Ini. Enzim yang terlibat disebut enolase. Pada proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat ini terjadi pelepasan 2 molekul H2O. Ini. Lalu masuk ke proses tahap yang terakhir, yang ke-10, yaitu proses pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Pada tahapan yang terakhir ini, fosfoenol pirufat melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, enzim yang terlibat disebut pirufat kinase. Hasil akhir dari glikolisis berupa 2 asam pirufat dengan 3 atom karbon, 2 NADH dan 2 ATP. Nah, selanjutnya jika sel membutuhkan energi dan oksigen tersedia di dalam sel, maka akan dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini adalah reaksi yang menggabungkan asam pirufat yang beratom 3C dari hasil glikolisis tadi menjadi senyawa baru yang beratom 2 karbon, yaitu asetil koenzim A atau asetil CoA. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung pada matriks mitokondria dan menghasilkan energi sebesar 2 ATP dan 2 NADH untuk setiap molekul glukosanya. Baiklah, berikut adalah proses dari dekarboksilasi oksidatif, di mana 2 asam pirufat dengan 3 atom karbon diubah menjadi 2 asetil CoA dengan 2 atom karbon. 1 atom karbon dari asam pirufat akan bergabung dengan O2 dan membentuk 2 molekul CO2. Selain itu, terbentuk 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. Nah, hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif ini yaitu 2 molekul asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. 2 molekul asetil CoA ini yang akan memasuki siklus Krebs nantinya. Apa itu siklus Krebs? Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi, dan asetil CoA yang merupakan perubahan dari asam pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis. Lalu, di mana terjadinya siklus Krebs? Siklus Krebs terjadi di mitokondria. Bagaimana tahapan dari siklus Krebs? Mari kita bahas secara seksama. Molekul asetil CoA yang merupakan hasil dari glikolisis akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2.
Terdapat 8 tahap reaksi dalam siklus Krebs yang terus berputar-putar sehingga disebut sebagai suatu siklus. Pembentukan sitrat adalah proses awal yang terjadi di dalam siklus Krebs, di mana terjadi proses kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Lalu, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Kemudian, enzim isositrat dehidrogenase mampu mengubah isositrat menjadi alfa-ketoglutarat dengan bantuan NADH. Dalam proses reaksi ini juga terjadi pelepasan molekul karbon dioksida. Lalu, alfa-ketoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga akan menghasilkan suksinil-CoA. Selama oksidasi ini, NAD+ menerima elektron atau reduksi menjadi NADH ditambah H+. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian, suksinil-CoA diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat dan fosforilasi menjadi guanosin trifosfat. GTP ini kemudian dapat digunakan untuk membuat ATP, dan enzim yang digunakan adalah enzim suksinil-CoA sintetase. Lalu, suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Ketika oksidasi inilah, FAD akan menerima elektron dan menjadi FADH2. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan 2 hidrogen 2 dari suksinat. Selanjutnya adalah proses hidrasi. Proses ini menyebabkan terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, sehingga akan menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Hasil akhir dari tahap ini juga berupa NADH. Nah, inilah tahap yang terjadi di dalam siklus Krebs. Selanjutnya, apa hasil dari siklus Krebs? Siklus Krebs itu sendiri akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukasa akan diubah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH2, 2 FADH2, dan 4 CO2. Molekul NADH dan FADH2 nantinya akan masuk transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Satu molekul NADH akan diproses untuk menghasilkan 3 ATP, sedangkan satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Proses terakhir dari respirasi sel adalah fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nuklir untuk menghasilkan ATP yang dibentuk dari molekul FADH dan NADH yang terakumulasi dalam mitokondria selama proses respirasi sel, mulai dari glikolisis sampai siklus Krebs. Proses fosforilasi oksidatif terjadi di kristal mitokondria. Fosforilasi oksidatif terdiri dari 2 proses, yaitu transport elektron dan hemosidesis. Rantai dari transport elektron terdiri dari 4 kompleks makroprotein, yaitu kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Lalu ada pula kompleks protein, kuinon atau koenzim Q yang bergerak bebas dari kompleks 1 kompleks 3. Ada pula sitokom C yang bergerak bebas dari kompleks 3 ke kompleks 4.
Di dalam kompleks 1 terdapat flavin mononukleotida dan FAS, kompleks 2 FAS dan FAD. Dalam kompleks 3 terdapat sitokom B, FAS, dan sitokom C1. Pada kompleks 4 terdapat sitokom A dan sitokom A3. Lalu ada pula ATP sintase. NADH merupakan molekul pembawa elektron berenergi tinggi. NADH melepaskan 2 elektronnya dan diterima oleh FNN pada kompleks 1. Elektron berpindah dari FNN menuju ke FAS. Hal tersebut akan menyebabkan pemompaan ion hidrogen dari kristal menuju ke ruang antarmembran. Elektron dibawa oleh koenzim Q menuju kompleks 3 dan elektron diterima oleh sitokom B. Elektron kembali transfer menuju ke FAS dan sitokom C1. Proses transfer tersebut juga akan mengakibatkan pemompaan ion hidrogen menuju ke ruang antarmembran. Kemudian sitokom kompleks membawa elektron menuju ke kompleks 4 dan elektron diterima oleh sitokom A. Kembali terjadi transport elektron menuju sitokom A3 dan kembali memompakan ion hidrogen menuju ke ruang antarmembran. Kemudian elektron akan berikatan dengan oksigen dan 2 ion H yang nantinya akan membentuk air, maka dapat dikatakan bahwa oksigen adalah penerima elektron terakhir. Ion hidrogen bergerak menuruni gradien konsentrasi menuju ATP sintase. Pergerakan dari ion hidrogen tersebut mengakibatkan ATP sintase dapat berputar. Nah, perputaran dari ATP sintase ini dimanfaatkan oleh ADP untuk membentuk adenosin trifosfat. Dari satu molekul NADH dapat membentuk 3 molekul ATP. Selanjutnya adalah proses pembentukan ATP dari satu molekul FADH. Mula-mula FADH melepaskan 2 elektronnya menuju ke kompleks 2 dan diterima oleh FAD. Kemudian elektron ditransfer ke FAS, namun pada proses transfer ini tidak menyebabkan pemompaan ion hidrogen menuju ruang antarmembran. Elektron diantarkan oleh koenzim Q menuju kompleks 3 dan elektron diterima oleh sitokom B. Elektron akan ditransfer menuju ke FAS dan sitokom C1. Hal ini menyebabkan pemompaan ion hidrogen menuju ke ruang antarmembran. Lalu elektron dibawa oleh sitokom kompleks menuju kompleks 4. Elektron diterima oleh sitokom A. Kemudian terjadi transport elektron dari sitokom A menuju ke sitokom A3 dan kembali terjadi pemompaan ion hidrogen dari matriks mitokondria menuju ruang antarmembran. Itu, elektron berikatan dengan oksigen dan 2 ion hidrogen untuk membentuk air. Kemudian, ion-ion hidrogen bergerak menuruni gradien konsentrasi melalui ATP sintase, dan ATP sintase akan mengubah adenosin difosfat menjadi adenosin trifosfat. Melalui proses fosforilasi oksidatif, satu molekul FADH dapat dibentuk menjadi 2 molekul ATP. Dari proses fosforilasi oksidatif tersebut dapat terbentuk 34 molekul ATP yang berasal dari 10 molekul NADH dan 2 molekul FADH. Molekul NADH dan FADH tersebut berasal dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs.